Salam, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama lengkap saya Damar Smiti dengan NIM 1734030024, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, semester 7 kelas A reguler sore. Di sini saya disuruh oleh Bapak dosen pengasuh, Bapak Lazarus Jahamad, untuk membuat video sebagai tugas dari mata kuliah sosiologi konflik. Jadi baik, di sini saya akan membahas buku review ke-6 dengan judul Perdamaian dalam Konflik Ketidakjelasan. Poin yang pertama, perkenalan. Perkenalan, di mana pihak yang bertikai baik telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah kesesuaian dalam proses di mana salah satu pada suatu waktu diatur oleh kesepakatan atau di mana kesepakatan yang dibangun di atas perdamaian sebelumnya, persetujuan yang ditandatangani oleh Harbon pada tahun 2006. Situasi konflik kekerasan yang dibangun oleh UCDP sebagai jumlah kematian dan insiden kekerasan di suatu wilayah tentu di rentang waktu yang ditentukan sehingga terjadi dengan menyesuaikan akhir yang diformalkan ke perselisihan. Persepsi tentang proses perdamaian telah beragam dalam beberapa tahun terakhir. Peace building yang di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018 pernah didefinisikan sebagai berbagai tindakan yang ditargetkan untuk mengurangi resiko kambuh terlibat dalam konflik dengan memperkuat kapasitas nasional di semua tingkatan manajemen konflik dan untuk meletakkan dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan dalam pembangunan berkelanjutan telah mengakar sepanjang revolusi konflik dan upaya mediasi. Proses perdamaian berkembang dari fokus yang ketat negosiasi dan penyelesaian perselisihan untuk mencakup beragam akomodasi aktivitas penting, terlepas dari frasa baru yang menarik seperti mempertahankan perdamaian. Kontemporer kebijakan peace building masih bergantung pada asumsi inti dari pendekatan eral. Studi bersama Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018, Pathway to Peace, menekankan nilai pencegahan konflik dan mendefinisikannya sejalan dengan revolusi perdamaian yang dipertahankan Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan pada tahun 2015, Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016. Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah wabah, eskalasi, dan berulangnya konflik, mengatasi akar penyebab, membantu hubungan dengan konflik untuk mengakhiri permusuhan, memastikan rekonsiliasi nasional, dan bergerak menuju pemulihan, rekonstruksi, dan pembangunan menurut World Bank dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018. Sesuai dengan pendekatan pembuatan kebijakan secara teratur, memahami proses perdamaian sebagai berikut yang sangat jelas berkembang di beberapa langkah berurutan. Ada 3 jenis perdamaian dalam konflik ketidakjelasan. Yang pertama, creating peace building in a state of affirmation. 2, instantly affirmation. Ketiga, navigating for program transisi. 2. Status penegasan dalam pembangunan perdamaian menemukan transisi pragmatis. Realitas yang dapat diamati menunjukkan bahwa hasil yang paling mungkin dari peace building, upaya yang dilakukan bukanlah penyelesaian konflik, tetapi formalisasi berlaga kekocaman konflik. Ketidakpastian politik yang formal seperti Bell dan Post-Bill pada tahun 2017 mungkin dapat menjinakkan kekerasan, tetapi hampir tidak ada pembangunan perdamaian berusaha untuk dicapai. Pembangunan perdamaian kontemporer
sekarang menegaskan proses perdamaian seperti mengakui dan menerima semua itu konseptual dan empiris pengetahuan yang diperoleh dalam praktik selama 25 tahun terakhir. Krisis menurut Chandler pada tahun 2017 tidak akan membantu untuk mencapai apa yang dituju. Untuk alasan yang saya inginkan untuk dieksplorasi di bab ini, pitch building telah kehilangan hak pilihannya. Praktik non-implementasi dan non-solusi dari konflik kekerasan adalah hal baru normalitas proses perdamaian. Buku ini bertujuan untuk mendeteksi secara heuristik, tipologi, dan menafsirkan kembali praktik-praktik ini sebagai transisi pragmatis dalam konstelasi ketidakpastian politik formal. Pendekatan transisi yang memanfaatkan praktik pragmatik yang ada di pitch building mungkin dapat mendukung rekonstruksi lembaga di keadaan penegasan agar ini berhasil. Bagaimana kontrak negatif tonasi praktik ini harus dibalik. Fleksibilitas, ambiguitas, dan keburaman perlu dibingkai secara peluang dan bukan sebagai menyelesaikan opsi fallback untuk negosiator ketika dihadapkan dengan orang jahat, tantangan, atau prospek kegagalan. Penyediaan eksklusi kait non-solusi kreatif dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari kekacauan politik yang diformalkan. Mereka adalah tempat terbuka luar ruangan yang bagus tumbuh dalam transformasi setelah konflik kekerasan menurut Chandler pada tahun 2018. Beberapa dari mereka mungkin tampak tidak nyaman, namun mereka semua kaya dan sering menginspirasi dalam keberagaman mereka. Bab ini memulai tugas mempersiapkan latar belakang konseptual transisi pragmatis dalam ketidakpastian politik formal. Dengan demikian perlu juga menyelidiki hambatan-hambatan untuk perubahan tersebut dalam persepsi. Beberapa pekerjaan terobosan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir tentang hubungan antara perdamaian dan pragmatisme. Menurut Kiva Maki pada tahun 2016, Wolfmow dan Stepputat pada tahun 2018. Yang masih kurang adalah pertama, lebih dalam problematisasi status penegasan dan penyelidikan di dalamnya, sejarah, dan kedua posisi rinci dari transisi pragmatis pendekatan menuju penegasan. Pragmatisme sebagai konsep filosofis menawarkan tentang substansial untuk visi besar, di mana wacana tersebut teori pitch building tertanam, namun pragmatisme selalu ada telah hadir, dan sejarah pitch building harus dibaca ulang dalam terang pendekatan transisi pragmatis. Ketiga, konseptualisasi politik terformal ketidakjelasan. Indikator legitimasi negara, layanan publik, hak asasi manusia, dan aturan hukum adalah landasan penting dari pemerintah liberal. Jadi itu datang sebagai mengejutkan negara mana yang menempati peringkat terakhir dalam indeks, yaitu mereka yang berada melakukan yang terbaik di seluruh kategori indeks. Menurut Finlandia ke 178, Norwegia 177, Swiss 176, dan Denmark 175. Peringkatnya adalah berwawasan tentang pandangan dunia pencipta indeks, tetapi kurang jadi mengenai situasi multifaset yang ada secara global. Tidak ada yang bermaksud mempertanyakan realitas dan proses itu. Kategori ini mewakili negara-negara yang memimpin indeks. Seringkali
mengirimkan kondisi yang mengerjakan bagi kehidupan sehari-hari. Namun, itu benar bingung mengapa kerangka penilaian seperti itu masih digunakan secara luas. Mereka konten mengotorisasi dirinya sendiri, terutama pada tingkat konseptual. Ini kerangka kerja bukanlah sisa dari era pembangunan perdamaian liberal. Mereka di kata-kata yang tumpul, tidak hanya kuno tetapi memiliki fungsi khusus afirmasi. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.